Kawan Tengah. Ya, dia Mahasiswa Program Studi Teknik Elektro Untak Surabaya, Aditya Fahresi Ramadan, menciptakan inovasi berupa sistem deteksi kualitas air minum kemasan dan isi ulang berbasis sensor pH dan turbidity. Alat tersebut dirancang untuk membantu memastikan kelayakan air minum berdasarkan data pengukuran yang terukur, bukan sekadar asumsi. Kepada Surya, Aditya mengungkapkan, ide pembuatan alat berawal dari kegemarannya melakukan kegiatan hiking dan pendakian gunung. Dalam pengalamannya, banyak pendaki yang mengonsumsi air dari sumber alami tanpa mengetahui kualitas air tersebut secara pasti. Dalam pengembangan tugas akhirnya, Aditya dibimbing oleh Insinyur Kuku Setiajid. Awalnya, penelitian difokuskan pada pengujian kualitas air sumber pegunungan. Namun atas arahan dosen pembimbing dan dosen penguji, objek penelitian diperluas ke pengujian kualitas air minum kemasan dan air isi ulang, agar lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat. Udah. Kalau untuk alat yang saya buat ini deteksi kualitas air berdasarkan pH dan turbidity atau kejernihan air. Jadi kalau misalkan tercampur pasir atau debu-debu gitu ya, intinya tidak jernih, itu otomatis statusnya akan berubah ke tidak jernih. Sehingga nanti akibatnya statusnya tidak layak konsumsi. Begitupun juga pH-nya. Jadi ketika pH-nya turun dari seharusnya atau netralnya, normalnya yaitu 6,5 sampai 8,5, itu otomatis tidak layak konsumsi juga. Tapi kalau di range tersebut pasti layak konsumsi. Jadi ada statusnya di sini. Istilahnya sendiri ketika ya mungkin hobi saya aja sebenarnya. Jadi dari situ sehingga kepikiran untuk membuat alat deteksi kualitas air minum ini. Gitu. Kan sensor pH dan turbidity. Gitu. Kita menggunakan microcontroller yaitu SP32, lalu sensor pH maupun sensor turbidity. Ini nanti teman-teman bisa beli di marketplace, tapi perlu yang teman-teman ketahui itu harus dikalibrasi lagi. Jadi harus disetting lagi sehingga nanti dari settingan tadi pH-nya berapa, turbidity-nya berapa, sehingga menemukan status layak konsumsi. Jadi teman-teman harus setting kembali sehingga ya statusnya layak konsumsi ataupun tidak. Gitu. Kalau sensor lain mungkin bisa langsung beli, langsung pakai. Tapi kalau sensor pH sama turbidity ini harus kalibrasi dulu. Jadi harus disetting. Jadi kalau saya kemarin itu harus beli yang namanya bubuk-bubuk pH ya, atau sabuk pH. Bisa juga dibeli di marketplace. Jadi kita harus tahu dulu pH 4 itu tegangannya berapa, 9 itu berapa, netral itu berapa, harus tahu dulu. Habis dari situ kita bisa setting atau programkan, oh ini rata-ratanya segini nih untuk netral. Jadi nanti secara otomatis alat ini akan menginformasikan layak konsumsi atau tidak. Gitu. Jadi harus tetap ada hitungannya juga. Gitu. Saya sendiri sebenarnya fokusnya ke teman-teman yang menjual air isi ulang ya. Jadi teman-teman air isi ulang mungkin kan kayak kesannya biasanya di konsumen itu kayak air isi ulang itu kayak kurang bagus daripada air lainnya. Tapi dengan alat ini atau nanti butuh pengembangan lebih lanjut memang ya agar lebih bisa pas dengan alat-alat diisi ulang, sehingga nanti ketika jual itu si penjual bisa tahu pH-nya berapa, si konsumen juga tahu dan merasa aman dan nyaman untuk minum ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.